Para sahabat, sebangsa dan setanah air. Semakin hari, PDIP semakin aneh. Entah apa yang terjadi di partai yang pernah saya sukai ini. Sepak terjangnya semakin jauh dari nalar yang sehat. Mengapa seluruh elemen partai menjadi terseret membenci Jokowi? Padahal, bila diperhatikan, Mega sendiri yang boleh dikatakan tidak mau berbaikan atau mungkin bisa kita katakan sangat membenci Jokowi. Bukan PDIP secara umum. Bila dilihat karakter Mega, hal ini tidak mengherankan. Ada 4 presiden yang tidak baik hubungannya dengan dia. Dari mulai almarhum Gus Dur, SBY, Jokowi, bahkan sebenarnya Prabowo juga termasuk. Karena tidak bisa disangkal ada luka antara Prabowo dan Mega dalam perjanjian batu tulis pada 2009. Selain Gus Dur yang memang karakternya ceplas-ceplos, 3 presiden setelah Mega lebih banyak memendam problem sebagaimana filosofi Jawa, mikul dhuwur mendem jero. Tetapi dari apa yang dikatakan Gus Dur bisa diambil sebuah benang merah yang bisa sebagai cermin yang menggambarkan hubungan Mega dengan yang 3 lagi. Benang merah itu adalah Megawati sebenarnya bukan orang yang bisa dipercaya secara penuh juga. Para sahabat yang saya hormati, sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa dibanggakan dari Megawati bila dilihat dari jabatan sebagai presiden. Dia matang di partai dan memiliki kemampuan sebagai orator. Karena sejak awal dia dari PDI sampai menjadi PDIP, dia selalu didampingi oleh para tokoh tua yang sangat nasionalis, dan mereka adalah pengagum berat Insinyur Soekarno, ayahanda Megawati. Dari sinilah terjadi transfer ilmu. Tetapi harus kita pahami juga kemampuan orator tidak otomatis membuat seseorang menjadi memiliki kemampuan memimpin sebuah negara dengan bijak. Mungkin bila Megawati diberi kesempatan lebih panjang sebagai presiden, semua keraguan itu bisa terjawab. Sayang, keadaan berbicara lain. Rakyat yang berwenang dan yang menilai. Megawati hanya bisa menyelesaikan periode Gus Dur dan dia dikalahkan SBY. Lepas dari segala omelan Mega tentang SBY, tetaplah jelas rakyat tidak menghendaki Mega dan lebih memilih SBY. SBY menang telak dengan partai barunya, yaitu Demokrat. Para sahabat yang saya hormati, memang tidak mudah mengelola sebuah partai karena terdiri dari banyak kepala dan semua kepala harus diakomodir dengan peraturan yang demokratis tetapi tidak membelenggu hak. Sulit. Iya, memang sulit. Karena disitulah seninya membuat peraturan sebuah partai, di mana semua anggota bisa menjalankan peraturan tersebut dengan sukacita. Mengapa demikian? Inilah yang membedakan partai dengan perusahaan. Bila seseorang pasrah bongkokan di partai, artinya hanya satu. Dia mencari kehidupan di partai itu. Apakah salah? Sama sekali tidak.
tetapi dia memang harus tepat segaris dengan partai yang bisa menghitam putihkan nasib keluarganya. Hal inilah yang sangat perlu dipikirkan seorang ketum partai agar berhati-hati dalam bertindak serta bertutur kata. Tidak semua ucapan bisa dilontarkan kepada seluruh anggota, sebab seluruh anggota juga bermacam ragam. Sekalipun partai tersebut miliknya sendiri, tetaplah tidak boleh seenak perut sendiri. Para sahabat yang saya hormati, memang kalangan nasionalis banyak berlabuh di PDI, yang kemudian menjadi PDIP ini, dikarenakan di dalamnya melebur banyak partai nasionalis. Di samping itu, kalangan nasionalis rata-rata adalah pengagum Soekarno. Dan yang membuat semakin solid tempat berlabuh kalangan nasionalis ini, dikarenakan di sana juga berada para tokoh yang dikagumi kalangan nasionalis, yang mana mereka membela PDI, PDIP, dan menjaga Megawati sebagai keturunan Soekarno. Jadi, itulah faktor utamanya. Bila hanya melihat track record, rasanya dari 5 mantan presiden ini, mungkin Megawati hanya berada di peringkat 4 atau bisa jadi di peringkat 5 dari capability seorang presiden. Gus Dur, sekalipun menjabat hanya sebentar, tetapi wawasan kebangsaannya dan humanisnya sudah terkenal ke seluruh dunia. Sedangkan Prabowo baru menjabat hampir 2 bulan, tetapi gebrakannya sudah terasa. Memang tidak ada yang menonjol ketika Mega menjadi presiden. Mungkin saudara semua dapat menilai sendiri. Di samping itu, Mega menjadi presiden bukan melalui pemilu, tetapi menggantikan Gus Dur. Dan ini juga masih menyisakan problem yang tidak jelas seperti yang dikatakan Gus Dur. Para sahabat yang saya hormati, ada hal yang perlu didalami oleh para kader PDIP, yaitu perseteruan antara Megawati dan Jokowi sebenarnya seperti apa? Penyebabnya apa? Apakah Anda mengetahuinya dengan pasti? Bila melihat di sisi masyarakat, rakyat tidak akan jauh menilainya, hanya seperti keretakan hubungan Megawati dan SBY. Bila para kader diberitahu Megawati penyebabnya, apakah Anda mengetahui kepastiannya melalui sisi Jokowi? Ini yang saya ragukan. Karena sifat Jokowi sangat pelit untuk mengungkapkan masalah. Dia lebih banyak bermain dengan bahasa isyarat. Dan saya lebih percaya untuk mengatakan bahwa para kader PDIP sendiri juga sebenarnya tidak akan tahu persis apa penyebabnya. Kemungkinan besar Megawati hanya merasa seperti diabaikan karena Jokowi tidak mau menerima perintah dengan begitu saja. Para sahabat yang saya hormati, bila diminta pendapat kalangan nasionalis di luar PDIP, maka mayoritas sangat mendukung perlawanan Jokowi ini. Itu memang harus dilawan. Perlawanan ini bisa kita lihat di awal Jokowi memasuki periode kedua pemerintahannya dengan mengatakan dia ingin lebih bebas dan jangan diintervensi terus. Rakyat menilai bahwa ucapan Jokowi ini adalah bentuk perlawanan Jokowi ke PDIP. Dan rakyat Indonesia mendukung. Wajar. Masa Presiden Indonesia menjadi seperti di bawah ketua partai?
suatu hal yang sangat mustahil. Karena Indonesia jauh lebih besar dari sebuah partai, bahkan jauh lebih besar dari seluruh partai. Memang, seseorang bisa menjadi presiden dikarenakan dia harus menempuh proses melalui mekanisme pencalonan partai. Tetapi, itu jangan diartikan bahwa Presiden Republik Indonesia menjadi di bawah ketum PDIP. Itu menjadi hal yang paling gila bila terjadi. Para sahabat yang saya hormati, bila itu terjadi di partai, tidak mengapa. Seorang pejabat ketum adalah yang tertinggi. Keputusan juga adalah keputusan ketum. Tetapi dalam eksekusinya belum tentu akan dijalankan seorang presiden atau pejabat eksekutif. Karena presiden yang lebih tahu sikonnya. Perpanjangan tangan presiden atau kaki tangan presiden amat sangat jauh jangkauannya daripada seorang ketum partai. Sekalipun ketum itu mantan presiden. Yang menjadi masalah, mengapa bisa ada perbedaan pendapat dalam implementasinya? Tidak sesuai dengan yang diputuskan di rapat partai. Apakah mekanisme rapat partainya demokratis? Sekalipun prosesnya sudah demokratis, tetaplah harus menyerahkan kepada presiden untuk mengeksekusi. Jangan berlebihan untuk memaksa bahwa keinginan atau kebijakan partai harus didahulukan. Itu sangat ngawur. Presiden juga tidak bodoh, dan PDIP tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak mendapat apa-apa selama 10 tahun Jokowi menjabat. Marilah jujur. Para sahabat yang saya hormati, bila yang terjadi adalah perlawanan Jokowi di dalam menjalankan pemerintahannya, tidak ada yang bisa menyalahkan Jokowi sama sekali. Manusia yang berakal sehat akan mendukungnya, dan itu yang dilakukan kalangan nasionalis non-kader PDIP. PDIP dikupas sedikit demi sedikit untuk mengalihkan suara ke tokoh mana Jokowi melabuhkan hatinya. PDIP tetap harus eksis. Oleh karena itu proses pengupasan harus serba hati-hati. Jadi, inilah perlunya kader menilai dengan hati yang bening apa sebenarnya yang sedang terjadi. Bila melihat PDIP akhir-akhir ini, sepertinya yang terjadi adalah seperti mau perang habis-habisan dengan Jokowi. Ini sebuah kebodohan. Sadarlah, perang tidak akan pernah terjadi, tetapi kebencian masyarakat yang semakin membeludak ke PDIP. Bagaimana mau perang? Jokowi sendiri tidak pernah melayani orang yang gila, yang emosi, atau apapun itu namanya. Itu bisa diperhatikan. Jadi, memanglah sangat jelas Jokowi harus melawan bila partai cawe-cawe terlalu dalam mengintervensi kebijakan seorang presiden. Para kader PDIP juga harus mau membuka mata bahwa Jokowi harus melakukan itu karena dia seorang presiden dan dia bukan kader biasa seperti Anda yang harus manut penuh ke ketum. Itu sangat jauh berbeda. Jokowi tidak akan mempermalukan rakyat Indonesia dengan membatasi Indonesia hanya di bawah kendali seorang ketum partai. Harap Anda semua paham. Para sahabat yang saya hormati, sekali lagi kita katakan, hendaknya PDIP mau mengoreksi diri dan bercermin sebelum masyarakat antipati semakin mendalam ke PDIP. Mengapa terus-menerus bolak-balik melakukan pemecatan kepada Jokowi? Ini bentuk kegilaan yang sangat akut. Anda semua bisa melihat dalam 1-2 tahun terakhir ini, Jokowi, Gibran, dan Bobi
terus-menerus dipecat PDIP. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang terus berganti-ganti. Memecat kok kayak makan obat, bolak-balik. Yang paling terakhir, kembali meminta agar KTA dikembalikan. Orang semakin tertawa melihat kelakuan PDIP ini. Cara-cara yang ditempuh sangat kekanakan dan menjijikkan. Tetap ingin menunjukkan kesombongan yang selangit agar Jokowi datang untuk mengembalikan KTA. Sadarlah, akan terjadi anti klimaks yang sesungguhnya bila Jokowi datang ke kantor PDIP. Mungkin cukup di Solo untuk mengembalikan KTA. Bila itu dilakukan Jokowi, rasanya PDIP sudah rata dengan tanah, sama sekali tidak berharga. Para sahabat yang saya hormati, memang akhir-akhir ini semakin terlihat yang tersisa di PDIP dan yang banyak ngomong hanyalah yang bermulut besar, yang bikin ribut media terus-menerus. Yang paling parah, Jokowi yang telah pensiun juga disalahkan karena mendukung paslon. Bila ditanya mengapa, jawabannya sangat enteng. Dia masih memiliki pengaruh karena pernah menjadi presiden. Kok Mega bisa? Padahal Mega juga mantan presiden. Kembali dijawab dengan sangat enteng. Mega adalah ketua partai. Bisakah Anda menalar omongan seperti ini? Semua omongan keluar seperti dari kegilaan yang luar biasa, dan rusaknya juga dikeluarkan mulut profesor dan dosen pembela PDIP. Mereka tanpa malu-malu mengatakan itu semua, dan mereka upayakan telinga Jokowi turut mendengar. Sekali lagi, sadarlah, Jokowi sudah terlalu sabar melihat tingkah laku PDIP yang sebenarnya sudah sangat keterlaluan. Kemana semua tokoh pintar agar bisa membantu PDIP minimal sebagai juru bicara? Jangan menggunakan ikrar dan emrus. Para sahabat sebangsa dan setanah air, Pilpres dan Pilkada sudah berlalu. Tetap PDIP tidak mau bercermin. Di mana-mana PDIP hancur lebur. Yang paling parah adalah di Jawa. Mengenai Jakarta, biarlah seperti itu. Karena Jakarta memang harus ditempati orang yang baik. Pramono adalah orang baik. Mudah-mudahan Pramono kooperatif membantu dengan memberi data bila APBD selama 5 tahun sebelumnya dilakukan audit. Rasanya memang perlu 5 kali 80 triliun sama dengan 400 triliun. Sepertinya memang harus diaudit ulang. Terlalu besar dana itu dan perlu dicari tahu pemakaiannya. Kasihan warga Jakarta, karena airnya tetap saja bernalar sehat. Dia tidak mau masuk ke dalam tanah, tetapi menuntut ingin langsung ke laut. Sepertinya tetap membutuhkan normalisasi sungai yang ditolak Anies. Memang sulit untuk mau bercermin, untuk melihat buruknya wajah sendiri. Hancur leburnya PDIP di mana-mana seharusnya berdampak ke dalam untuk membuat Mega semakin mawas diri. Dan bila perlu, mundur sebagai ketua umum PDIP. Kalau tidak salah, sudah 32 tahun dia sebagai ketum. Sudah persis seperti Soeharto. Hasilnya tetap sama, PDIP tetap tidak maju-maju juga. Ini tanggung jawab Megawati. Membuat posisi PDIP kembali ke masa sebelum 98. Tidak bisa hanya ditanggung oleh ketua pemenangan pemilu baik daerah maupun nasional.
Karena problemnya bukan sekadar sebuah kekalahan kompetisi atau pertarungan, tetapi jauh lebih dalam dari itu. Para sahabat sebangsa dan setanah air, kekalahan PDIP di mana-mana bukan karena kekalahan akibat kompetisi, sama sekali bukan. Tetapi lebih disebabkan oleh semakin kerasnya penolakan rakyat pada gaya dan cara PDIP dalam melihat masalah. Semua dilakukan dengan cara pandang dari kesombongan diri. Dan terlebih, semakin mempertajam pembunuhan karakter terhadap Jokowi dan keluarga. Yang paling parah adalah pengambilan tindakan-tindakan yang sangat melukai dan mempermalukan kalangan nasionalis. Sebagai contoh, dengan menerima cara yang dilakukan Romy Soekarno yang menjadi anggota DPR tanpa melalui pertarungan kompetisi. Dan ini hendak diulangi lagi dengan mencoba menolak Gibran dengan maksud menempatkan Puan sebagai pengganti. Bila yang terakhir ini merupakan grand design PDIP yang didahului dengan pembunuhan karakter Jokowi dan keluarga, maka memanglah orang yang mampu melakukan ini adalah orang yang sangat jahat dan tak bermoral, ingin berkuasa tanpa berkeringat, serta menghalalkan segala cara. Cara-cara yang tidak kesatria ini sangat melukai kalangan nasionalis. Sekalipun demikian, bila KLB PDIP dilakukan, sebaiknya Pak Jokowi tidak perlu menjadi ketum PDIP, sekalipun diminta. Biarlah PDIP sebagai masa lalu. Mendirikan partai sendiri lebih baik, tetapi jangan bernama Projo dan jangan berlogo wajah Jokowi. Tidak ada salahnya juga masuk ke Gerindra, karena Gerindra juga memerlukan tokoh yang kuat setelah Prabowo. Dukunglah Prabowo, karena sang jenderal ini semakin terlihat sebenarnya dia orang baik. Semua harus bekerja keras menuju Indonesia emas di tahun 2045. Bila PDIP tidak mampu berbenah, biarlah PDIP hanya tinggal kenangan. Karena bila ada partai ingin menjadi partai modern, memang harus mengutamakan demokrasi, bukan mengutamakan kesombongan orang per orang. Salam, majulah Indonesia.